Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Budew, atau kalian juga bisa menyapa saya dengan sebutan atau panggilan Kak Dew ya. Guys, pada video-video sebelumnya kan kita sudah belajar tentang konsep berpikir sejarah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar sejarah. Apa sih atau ada apa aja sih di konsep dasar sejarah? Oke, kita simak bareng-bareng ya. Nah, yang pertama, di sini ada manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah, apa sih maksudnya? Atau emang ada ya hubungannya manusia dengan sejarah? Jelas ada dong. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya ada. Ada banget. Nah, hubungannya di mana sih? Nah, hubungannya yaitu jadi gini, antara manusia dengan sejarah itu saling terkait atau berhubungan sangat dekat. Kenapa? Karena di mana ada manusia, pasti di situ ada sejarah. Kenapa demikian? Karena manusialah yang menciptakan sejarah itu menjadi ada. Seperti itu. Jadi kalau misalkan selagi ada manusia, pasti sejarah akan tetap ada. Kecuali jika kehidupan manusia itu sudah tidak ada, maka berarti berakhir. Sudahlah, berarti sejarah dunia. Seperti itu, guys. Oke, di sini akan dijelaskan mengenai pengertian sejarah berdasarkan para ahli atau menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Muhammad Yamin. Menurut beliau, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya peristiwa sejarah itu harus yang benar-benar terjadi atau harus sesuai fakta. Kalau peristiwa tersebut tidak benar-benar terjadi atau fiktif, itu namanya bukan cerita sejarah atau bukan peristiwa sejarah, melainkan sebuah dongeng gitu. Jadi poin intinya adalah semua peristiwa sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang kedua, ini ada tokoh terkenal yang bernama Herodotus. Nah, menurut Herodotus atau biasanya Herodotus ini dikenal sebagai the father of history atau bapak sejarah dunia. Herodotus ini juga merupakan eh, orang Yunani, jadi tokoh terkenal, tokoh dari Yunani kuno yang sangat terkenal gitu. Jadi makanya Herodotus dianggap sebagai bapak sejarah dunia. Menurut beliau, sejarah itu tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti. Kenapa? Karena perkembangan sejarah itu tergantung dari perkembangan peradaban manusia. Nah, menurut beliau juga sejarah itu bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Nah, yang tadi sudah saya bilang, jadi sifatnya itu adalah dinamis. Kenapa dinamis? Karena tergantung dari peradaban eh, perkembangan kehidupan manusia. Jadi otomatis semakin zamannya itu semakin apa ya tahunnya semakin kesini atau semakin tinggi tahunnya otomatis itu juga berpengaruh atau berdampak kepada semakin tingginya peradaban dari manusia. Artinya gimana? Artinya sejarah pun juga akan semakin jauh lebih maju gitu ketimbang sejarah awal adanya manusia seperti itu. Nah, kemudian tokoh yang ketiga itu menurut Muhammad Yamin, sejarah itu menyangkut seluruh perubahan dan perkembangan kehidupan manusia. Nah, ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Herodotus. Jadi, artinya gimana? Artinya setiap sejarah itu atau setiap zaman itu pasti mengalami atau adanya konsep perubahan dan perkembangan tergantung dari kehidupan manusia atau pola pikir manusia seperti itu. Jadi nggak mungkin kan namanya perkembangan baik itu perkembangan teknologi atau perkembangan pemikiran atau ideologi itu semakin mundur pastinya akan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman tadi.
Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari sejarah. Nah, ciri-ciri dari sejarah itu ada 3. Jadi, gini ya guys, tidak semua peristiwa yang dialami oleh manusia itu bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Itu nggak mesti seperti itu. Meskipun, itu benar-benar terjadi atau sesuai dengan faktanya, tapi tidak semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini masuk ke dalam kategori sejarah. Jadi ada 3 ciri khas yang, diidentifikasikan bisa masuk ke dalam kategori peristiwa sejarah. Nah, yang pertama memiliki sifat unik. Jadi maksudnya itu peristiwa sejarah itu hanya terjadi sekali, jadi tidak bisa berulang atau tidak bisa terjadi berkali-kali. Contohnya, seperti pembacaan teks proklamasi atau peristiwa proklamasi Indonesia. Itu kan hanya dilakukan sekali, pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno, dilakukan kebetulan di kediaman rumah beliau yaitu di Jalan Pegangsaan Timur 656. Nah, itu kan tidak dilakukan, setiap minggu atau tidak dilakukan setahun sekali, tapi itu dilakukan hanya sekali-kalinya saja, seperti itu. Jadi makanya peristiwa sejarah dikatakan sebagai peristiwa yang unik. Seperti itu. Terus kemudian ciri yang kedua itu bersifat abadi. Maksud bersifat abadi di sini adalah peristiwa sejarahnya itu tidak pernah berubah gitu. Artinya apa? Tidak pernah berubah di sini ya yang tadi saya bilang. Jadi peristiwanya itu terjadi cuma sekali tetapi polanya yang berulang. Polanya berulang tuh seperti apa? Misal kalian mungkin masih ingat pada saat terjadinya pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, itu kan juga ditandai oleh adanya apa? Oleh adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian berulang lagi pada saat reformasi di tahun 98. Itu juga terjadi penggulingan istilah kata pergantian rezim dari Orde Baru ke reformasi, itu juga kan ditandai oleh adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Eee, polanya itu sama, tetapi kan peristiwanya berbeda. Maksudnya berbeda di sini, dengan latar, waktu yang berbeda, kemudian tokoh-tokohnya juga berbeda, hanya saja ruangnya di sini sama, dan polanya juga sama, tetapi peristiwanya itu berbeda. Jadi makanya dibilang, peristiwa sejarah itu tidak pernah berubah, gitu. Jadi yang tidak pernah berubah di sini yang dimaksud itu adalah polanya itu berulang, seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bersifat penting. Jadi yang tadi ditekankan, peristiwa sejarah itu atau, tidak semua peristiwa itu dianggap sebagai peristiwa sejarah. Nah, yang masuk ke dalam peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang penting, dalam artian penting di sini berpengaruh buat orang banyak atau berpengaruh, bagi orang banyak, setidaknya untuk satu negara gitu. Jadi misal, eee, ada yang bilang kalau misalkan sejarah kelahiran diri saya sendiri, itu masuk nggak sih ke dalam contoh peristiwa sejarah? Ya mungkin masuk ke dalam contoh peristiwa sejarah, tetapi hanya sejarah bagi si orang tersebut atau keluarganya saja. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam peristiwa sejarah, penting atau sejarah nasional. Atau apalagi sejarah dunia karena istilah kata si tokoh tersebut atau individu tersebut itu bukan orang atau bukan tokoh berpengaruh. Seperti itu. Beda hal jika yang dia lahirkan atau yang lahir tersebut adalah the next-nya nanti, seorang tokoh yang berpengaruh bagi orang banyak. Maka peristiwa kelahirannya itu bisa dikatakan peristiwa yang penting tetapi kalau orang tersebut adalah orang biasa, maka peristiwa kelahirannya pun juga dianggap bukan peristiwa sejarah. Seperti itu ya, guys. Nah, di sini ada juga 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu yang pertama manusia, yang kedua ruang, dan yang ketiga waktu. Nah, antara ketiganya ini saling terkait satu sama lain. Jadi tidak dapat dipisahkan dari sejarah. Dan ini pun juga menjadi salah satu faktor penting yang menjawab pertanyaan dalam sejarah yaitu 5W1H. Nah, yang pertama kita bahas yaitu manusia.
Nah, manusia di sini menjawab mengenai, atau siapa? Nah, manusia ini bertindak sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Makanya manusia dianggap penting dalam sejarah karena memiliki 2 peran, yaitu subjek dan objek dalam sejarah. Kenapa dikatakan sebagai subjek? Karena manusia berperan sebagai pelaku dalam sejarah, sementara objek, apapun atau kehidupan apapun yang berkaitan dengan manusia, itulah yang dikaji di dalam sejarah, gitu. Jadi makanya manusia itu bertindak sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Nah, kemudian yang kedua, atau unsur penting yang kedua yaitu ruang. Nah, ruang yang dimaksud di sini ini menjawab pertanyaan where atau di mana. Nah, di mana itu kan berkaitan dengan tempat. Jadi ruang yang dimaksud di sini yaitu yang berkaitan dengan tempat. Pastinya setiap peristiwa sejarah itu kita harus benar-benar jelas di mana terjadinya peristiwa tersebut. Jadi tidak asal misalkan contohnya tuh ada seperti dongeng atau cerita fiktif. Misalkan, di suatu tempat atau di suatu daerah hiduplah seorang, nenek tua yang hidup sebatang kara. Nah, di situ kan, tidak jelas ya waktunya itu tempatnya itu di mana atau, daerah mana sih tinggal seorang nenek-nenek, tua tadi yang dimaksud gitu. Jadi kalau dalam peristiwa sejarah itu harus jelas di mana terjadinya peristiwa tersebut, gitu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan faktanya. Nah, kemudian unsur yang ketiga yaitu, berkaitan dengan waktu atau menjawab pertanyaan when. Atau kapan. Nah, waktunya pun juga harus jelas kapan terjadinya peristiwa tersebut atau mengenai konsep waktu di sini yang berkaitan dengan baik itu tanggal, bulan, tahun, atau abad. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi juga jam juga bisa masuk ke dalam kategori waktu. Jadi harus benar-benar dijelaskan secara rinci kapan terjadinya peristiwa tersebut terjadi, seperti itu. Jadi ketiganya itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah atau dari yang dikatakan sebagai sejarah. Jadi antara manusia, ruang, dan waktu itu saling terkait satu sama lain. Nah, begitu guys penjelasan kita untuk materi sekarang atau materi kali ini. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih. Salam Historia. Bye-bye.